Selamat pagi buat sahabat-sahabat di mana saja berada. Kita kembali lagi bersama saya di channel Anak Medan Bersuara. Oh ya teman-teman, saya ingin memberitahukan ya bahwasanya saya punya satu channel lagi yang bernama atau channel Kreatif Netizen. Di situ adalah kreatif para netizen yang untuk tetap mengawasi, membongkar kebodohan, pembohongan serta penegakan keadilan untuk masyarakat Indonesia. Baik teman-teman, kita lanjut ya. Baru-baru ini kita sudah tahu bahwasanya ijazah Pak Jokowi yang dibawa adik ipar atau abang iparnya ya, kemarin ke Barreskrim, langsung dikawal atau bersama dengan para kuasa atau tim pengacara umum, pengacara mereka ya teman-teman ya. Jadi di sini yang perlu kita garis bawahi ya, ketika dikatakan Barreskrim bahwa 90% setelah selesai dan 10% lagi beberapa hari ini kita belum tahu apa hasilnya. Padahal kalau menurut para pakar ya, yang 10% itu sebenarnya sebentar saja, gak terlalu lama. Atau cek apa sih sebenarnya? Apakah cek tinta seperti yang diinginkan oleh tim para pencari kebenaran atau penegakan kebenaran, Roy Suryo, Rismon Sianipar beserta Dr. Tipa beserta wakil TPUA dan aktivis yang kemarin teman-teman, mereka menginginkan agar ceknya dilakukan transparan. Dan lagi-lagi Rismon menyatakan karena dia juga sudah berpengalaman ketika dia menangani kasus Pina Cirebon, begitu juga Jessica Wongso. Di situ dilihatnya digital forensik Barreskrim ada yang melakukan hal-hal yang memang menurut dia salah. Namun teman-teman, ketika dilakukan atau Pak Jokowi memberikan ijazahnya ke Barreskrim Polri untuk dicek keabsahannya lewat digital forensik, kita harus juga mengawasi apa sih sebenarnya, apa sejauh mana kenetralan dari Polri. Karena mengingat apa teman-teman, Polri ini atau katakanlah Kapolri adalah yang melantik dia adalah Bapak Jokowi ketika dikala Pak Jokowi masih presiden. Artinya masih ada yang melekat ya, kita juga tidak tuduh atau saya tidak tuduh, tapi secara naluri ya masyarakat sudah dapat menyikapi langsung bahwasanya mungkin terjadi apabila nanti Barreskrim Polri menyampaikan hasil yang 10% ini apakah palsu atau asli. Namun kita dengar dulu ulasan video ini. Jangan di scroll, jangan di skip. Lanjut. Rabu 9 Mei 2025, adik ipar Presiden ke-7 Joko Widodo Wahyudi Andrianto bersama dengan pengacara mendatangi Barreskrim Polri. Hal ini dilakukan untuk menyerahkan ijazah Jokowi ke penyidik untuk kepentingan uji laboratorium forensik. Dan sekarang sudah diserahkan ke Barreskrim dan nanti untuk selanjutnya untuk bisa menerangkan adalah dari penasihat hukum maupun di Barreskrim. Hanya itu aja. Harapannya Pak terkait dengan kasus ini Pak? Ya cepat selesai gini dan cepat gamblang gitu, ya kan? Ada pesan khusus nggak yang disampaikan langsung dari Pak Jokowi gitu? Tidak ada. Dalam mengantarkan surat ini? Tidak ada, hanya membawakan dokumen ini aja. Ya tentunya pada saat kita sudah menyerahkannya ini ke jalur hukum, ya biarkanlah berproses secara hukum nanti Mbak. Apakah ini nanti penyidik memiliki kewajiban untuk menunjukkan, apakah penyidik nanti harus memeriksa lab forensik, itu semua kami serahkan semuanya ke penyelidik. Sementara itu, pihak yang menuding ijazah Jokowi palsu sekaligus terlapor pencemaran nama baik Jokowi, Roy Suryo menyatakan pihaknya telah memiliki bukti hasil uji skripsi Jokowi yang nantinya dijadikan uji pembanding keaslian ijazah Jokowi. Uji pembandingnya adalah kami sudah punya hasil uji misalnya forensik terhadap skripsi yang untuk menjadi bahan terbitnya ijazah. Jadi bisa saja ijazah itu terbit dari antah berantah dari mana saja, tapi tidak mungkin ijazah itu bisa terbit kalau tidak melalui proses yang namanya skripsi. Skripsi ini sudah saya pegang, sudah. Soal uji pembanding ini, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman, Hibnu Nugroho menilai penyidik akan fokus melakukan pembuktian keaslian ijazah melalui uji forensik, tidak dibandingkan dengan hasil uji skripsi. Ijazah atau skripsi? Kalau ijazah ya ijazah, gitu kan. Disinilah
ijazah yang akan dilihat sejauh mana identifikasi tentang tanda tangan, sejauh mana identifikasi tentang stempel, sejauh mana identifikasi tentang kop surat. Lah, itu yang saya kira akan dinilai nanti. Makanya Pak Dir Mabes Polri tadi tinggal 10, karena 10 itu yang menentukan, 10% itu. Karena 10% itu menentukan identifikasi tentang ijazah. Identik atau tidak identik. Apa? Nomornya, tanda tangannya, kemudian stempelnya, kop UGM-nya, itu yang saya kira akan dibuka tentang ijazahnya. Oh, ijazahnya ini identik, ya berarti selesai. Oh, ijazahnya tidak identik, oh. Kita bahas apa yang dikatakan oleh pakar hukum tata negara tadi ya. Di satu sisi memang ada benarnya. Ya. Nanti polisi atau Bareskrim Polri sesuai dengan hasil tes yang mereka lakukan, ya, tes forensiknya terhadap ijazah Pak Jokowi. Tapi di sini perlu diperhatikan sahabat-sahabat para pemirsa, ya. Dia membandingkan dengan yang mana? Kenapa saya katakan demikian? Kalau dibandingkan dengan temannya Pak Jokowi yang kemarin yang menunjukkan ijazah tersebut, itu kan bisa saja diatur. Bagaimana? Pasti kan? Bisa saja sesuatu drama dimainkan. Yang penting sekarang apa yang dikatakan oleh saudara Rismond, pengecekan itu bukan hanya pada ijazah. Seperti penelusuran Inus TV terhadap seorang pelaku pembuat ijazah aspal dan asli, terang-terangan dikatakan bahwasanya kertas ijazah tersebut bisa dimiliki dengan kerjasama dengan departemen terkait. Bahkan ijazah tersebut bisa asli dan terverifikasi. Harganya mahal, sudah diakui kan 70 juta. Apakah swasta atau negeri? Artinya ijazah tersebut bukan hanya itu saja yang menjadi tes, tetapi skripsi, transkrip nilai, juga mengenai perihal di mana KKN-nya, kuliah kerja nyatanya, itu menjadi data tambahan. Bukan hanya ijazah yang diserahkan oleh adik iparnya Pak Jokowi. Bisa aja diatur skema ini semua. Bahkan skripsi juga nanti bisa diatur. Pada waktu ditunjukkan di depan 3 orang para pencari fakta kebenaran, ya, ada skripsi ditunjukkan, bisa saja itu menjadi senjata makan tuan atau jebakan Batman. Bahwasanya itu adalah kopian dan nanti muncul aslinya sudah tertera tanda tangan. Tapi itu pun bisa dicek, ya, melalui cek tinta, melalui cek tanda tangan tersebut bisa diketahui, kata saudara Rismond. Kita dengar selanjutnya apa yang dikatakan oleh para tata hukum negara yang katanya hakimlah nanti yang menentukan, karena hakim ini dia mempunyai tekanan yang sangat tinggi dan besar. Kita dengar yuk videonya selanjutnya. Saudara pengacara Jokowi meminta uji laboratorium forensik dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi. Lalu seperti apa komitmen Polri dalam menjaga transparansi kasus ini? Kita bahas bersama dengan Komisioner Kompolnas Mas Yusuf Warsim dan juga pengamat politik dari Lingkar Madani Bang Ray Rangkuti yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Sehat, Bung. Saya ke Pak Mas Yusuf dulu nih. Kalau menurut Anda, apakah Anda setuju nih Mas Yusuf terkait dengan uji laboratorium forensik yang jadi salah satu faktor penting untuk menjawab tudingan ijazah palsu dari Joko Widodo? Ya tentu ini bicaranya kan hukum saja. Kami sebagai pengawas kepolisian kita sangat mengharapkan ini kan sebenarnya laporannya kan saling lapor sebenarnya kan. Ada yang Pak Jokowi melapornya di Polda, deliknya kan dugaan pencemaran nama baik, fitnah. Ada lagi yang di Bareskrim, itu langsung ke dugaan ijazah palsu kan. Nah, ya ini kami awasi terkait dengan bagaimana teknik penyidikan, tentu itu ada pada kewenangan penyidik. Kita sendiri Kompolnas tidak bisa mengintervensi, hanya profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas ini yang kita dorong. Yang kedua, ini kan luar biasa pasti disorot oleh publik. Jadi kami pastikan Polri agar benar-benar profesional, transparan, dan akuntabel di dalam melakukan penyelidikan terhadap laporan polisi ini. Yang cara memastikannya akan seperti apa, Mas Yusuf? Ya,
kita awasi, dan publik juga mengawasi, termasuk Bung Rai juga mengawasi, Bung Nasir juga mengawasi. Ini kita awasi betul profesionalismenya, sepakat. Ini ujian transparansi. Jadi transparansi ini kita pastikan benar-benar terwujud. Ya apapun hasilnya ya harus dipercaya nantinya. Hanya sekali lagi kaitannya dengan soal uji lab forensik itu teknik penyidikan. Ya, kita serahkan sepenuhnya kepada penyidik. Yang penting bahwa semua yang dilaporkan itu dilakukan proses yang benar sesuai dengan SOP, dikumpulkan bukti-buktinya, apa yang dilaporkan oleh Pak Jokowi di Polda Metro Jaya. Begitu juga yang ada di Bareskrim, ya juga dikumpulkan bukti-buktinya, apakah ada peristiwa pidana atau bukan. Apabila memang hasilnya tidak ada, ya segera diberikan kepastian, ataupun nanti ada, ya segera diproses lebih lanjut. Itu yang kita dorong sebagai akuntabilitas dan transparansi, serta profesionalismenya Bung Nasir. Baik, kalau kita lihat secara hukum memang tidak wajib adanya uji forensik pembanding, namun diperbolehkan, sah bisa dilakukan. Ini yang ingin saya tanyakan ke Bung Rai. Bung Rai Rangkuti, sebenarnya seberapa penting ketika uji laboratorium forensik ini sudah dilakukan oleh Polri dan perlu ada pembandingnya, sehingga betul-betul ada transparansi di situ, sehingga ketika uji laboratorium forensik ini keluar dari Polri, tidak ada lagi gejolak-gejolak ataupun dinamika politik yang terjadi selanjutnya. Sebetulnya kan kalau kita lihat pokok awal dari permasalahan ini kan adalah ketidakpercayaan. Itu dulu ininya, pokok soalnya gitu. Kalau sekiranya sejak dari awal kepercayaannya tumbuh di tengah masyarakat, saya kira sejak ada pengakuan dari UGM saja pun orang sudah merasa bahwa ini selesai. Gitu. Sudah ada pengakuan dari UGM sebagai instansi yang mengeluarkan ijazah itu gitu. Tapi karena memang sejak dari awal orang berada dalam posisi ragu pada pengakuan demi pengakuan, itulah berkembang sampai saat ini gitu. Ditambah pada kenyataannya ya orang melakukan analisis fisik terhadap ijazah yang dimaksud. Apakah itu ponnya, apakah itu tahunnya, apakah itu cara nulisnya, termasuk di dalamnya foto dan sebagainya itu. Berangkat dari itu semua orang membuat semacam kesimpulan bahwa ada perbedaan antara ijazah yang diakui dikeluarkan oleh UGM itu dengan ijazah yang di tangan Pak Jokowi yang berkembang di tengah masyarakat ini gitu. Lalu setelah itu ya kemudian ada upaya untuk meminta UGM mengeluarkan secara fisik. Tapi kan seperti disampaikan oleh UGM bahwa ijazah itu milik individu-individu. UGM sendiri tidak menyimpan fisiknya dan inilah sekarang yang di tangan Pak Jokowi. Nah, kalau orang mendasarkan diri pada temuan-temuan mereka pada fotokopi ijazah yang berkembang yang dianalisa itu, lalu sekarang itu yang bawa diuji di di lab gitu. Saya kira ada dua di sini nih. Hal pertama adalah uji lab itu sesuatu yang mungkin sulit untuk dihindari. Sebab kalau meskipun sudah dilakukan oleh kepolisian melakukan perbandingan ya, sehingga saya 7 sampai 8 ijazah oleh Bareskrim untuk membandingkan antara ijazah yang dikeluarkan di tahun yang sama, kemudian juga di fakultas yang sama, jurusan yang sama. Tapi lagi-lagi ya kan justru itulah yang harus dibuktikan antara dua ijazah yang berkembang atau 7 atau 8 ijazah dengan ijazah yang ada di tangan Pak Jokowi itu gitu ya. Nah ini yang harus diuji lab ya. Oleh karena itu saya lihat uji lab ini semacam keniscayaan yang mau tidak mau harus dilakukan gitu. Lagi memang persoalannya adalah kalau kemudian uji labnya sudah dilakukan, terus masyarakat tetap tidak percaya. Nah ini yang harus diantisipasi dari awal pihak kepolisian. Kemarin seingat saya di acara yang sama seperti ini, saya menyampaikan. Jadi kata-kata transparansi itu bisa saja dimaknai dengan melibatkan partisipasi publik dalam hal uji lab itu. Gunanya apa? Gunanya untuk menghilangkan keraguan. Kalau nanti misalnya kepolisian sudah membuat kesimpulan hasil uji lab yang dilakukan sendiri oleh kepolisian gitu, dan saya punya pandangan mungkin itu juga akan diragukan, tapi kalau melibatkan pihak-pihak lain yang tentu melalui prosedur persyaratan administrasi macam-macam yang
bisa saja dibicarakan. Berarti menurut gitu. Bang Ray Rangkuti ini perlu melibatkan pihak lain sehingga ketika hasil uji lapor itu keluar tidak ada keraguan di publik. Menurut Anda bagaimana, Saya kira Mas begitu. Yusuf? Gimana? Menurut Anda bagaimana tadi seperti yang disampaikan oleh Bung Ray? Perlu ada uji pembanding, tidak hanya dilakukan oleh Polri, tapi ada pihak luar yang dilibatkan sehingga ketika uji lapor itu keluar tidak ada keraguan dari publik. Ya itu tadi yang saya sampaikan, ini sebenarnya teknik penyidikan. Terkait dengan uji lab itu sendiri juga hasilnya itu dalam bentuk alat bukti keterangan ahli. Ahli lah yang menjelaskan bagaimana hasil laboratorium forensik itu. Nah, jadi itu sekali lagi, ini teknik penyidikan tentu kaitannya dengan pengawasan. Ya nanti bisa kita misal keterangan ahlinya dari laboratorium forensik itu seperti apa, itu bisa kita minta tanyakan. Nah, karena bagaimanapun yang melakukan pengujian laboratorium forensik itu kan ahli. Dan bagaimana hasilnya untuk menjadi alat bukti itu adalah keterangan ahli forensik itu. Nah, ini yang saya maksud tadi teknik penyidikan. Kita sendiri tentu tidak bisa, harus. Nah, kalau alat bukti yang lain itu sudah cukup dan menjelaskan seperti apa, ya tentu tidak diperlukan. Tapi apabila memang itu dalam proses misalnya nanti ada pelimpahan proses ini ke penyidikan, memang ada peristiwa pidana, terus ada petunjuk jaksa penuntut umum misalnya seperti itu, perlu dilakukan lab forensik. Nah, tapi sekali lagi kebutuhan untuk lab forensik itu sepenuhnya ada pada teknik penyidikan sebagai bentuk kepastian agar tidak ada keraguan-raguan. Ya saya kira Polri bisa melakukan itu, tapi bagaimana nanti prosesnya ya kita tunggu. Itu akan berada dalam keterangan si ahli yang melakukan forensik. Kalau Bung Ray sendiri melihatnya seperti apa? Keraguan dari publik ini muncul apakah karena memang masih ada ketidakpercayaan dalam mengusut kasus ini secara tidak transparan yang dilakukan oleh Polri, karena memang yang diusut ini adalah kasus dari Presiden ke-7 Joko Widodo, atau seperti apa? Ya, lebih besar dari sekedar tidak percaya pada kajian lah, katakan begitu, atau penyelidikan pihak kepolisian. Tetapi kan seperti kita ketahui saat ini berkembang begitu luas ketidakpercayaan pada kinerja kepolisian gitu, pada netralitas mereka dan sebagainya gitu. Jadi ini sudah merambah kepada institusi, bukan lagi kepada bagian dalam institusi itu atau orang per orang dalam institusi. Secara umum ada ketidakpercayaan yang berkembang luas di tengah masyarakat terhadap institusi kepolisian gitu. Nah, itulah yang menurut saya perlu dijawab oleh polisi. Sebab kalau misalnya ya mereka membuka diri untuk, katakanlah ini salah satu solusi loh ya, bukan hanya satu-satunya solusi. Misalnya katakanlah mereka mengundang ahli yang mungkin dipercaya oleh pihak-pihak para pelapor misalnya begitu ya, untuk terlibat dalam uji lab ini gitu. Itu juga apapun hasilnya nanti akan dapat membantu kepercayaan publik terhadap institusi polisi gitu. Jadi harus dilihat dalam konteks itu, nggak dilihat dalam konteks kasus ini saja gitu. Soal kasus ijazah ini, tapi harus dilihat dalam konteks yang lebih besar adalah soal bagaimana memperbaiki citra institusi polisi di tengah masyarakat gitu. Nah itu maksud saya. Nah, kalau mereka ini salah satu loh ya, bukan satu-satunya. Misalnya membuka diri untuk mengundang siapa kira-kira pihak ahli dari para pelapor misalnya gitu, atau juga mungkin akan mengundang pihak terlapor dalam hal ini misalnya gitu ya. Nah, sama-sama tuh, ya tentu mungkin dari sana ada ahli dari forensik yang mereka bisa percaya, dari sini juga mungkin ada ahli forensik yang mereka percaya, diuji di lab yang dimiliki oleh polisi, yang pengakuan polisi menjadi satu-satunya lab, salah satu lab terbaik ya di Asia Tenggara ini kata mereka gitu. Nah, jadi ini bukan lagi satu ya, ini bukan persoalan alat ya, bukan persoalan kemampuan, tapi bukan persoalan, ini persoalan kepercayaan, dan kepercayaan itulah yang harus ditimbulkan oleh polisi. Baik, setelah kita melihat tayangan tampilan video tadi teman-teman ya, memang di mana ada pembicara dari Kompolnas, begitu juga dengan pengamat Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti.
Jadi dari sisi pembicaraan mereka itu dapat kita rangkumkan, ya. Anak Medan bersuara sepertinya setuju dan sepaham. Kalau nanti tinggal 10% pengakuan dari Kabareskrim Polri, ya. Kalau nanti diumumkan oleh Polri bahwasanya ijazah itu asli, masyarakat atau publik pasti seakan-akan tidak percaya, ya. Karena masih krisis kepercayaan terhadap aparat penegak hukum pada saat ini. Sampai saat ini juga. Bagaimana teman-teman? Paham atau setuju tidak apa yang saya katakan? Sampai saat ini krisis kepercayaan terhadap penegak hukum atau aparat penegak hukum khususnya Polri masih minim di tengah-tengah masyarakat. Apalagi polemik ijazah palsu ini. Bayangkan setiap konten, setiap upload video yang masuk selalu menyatakan bahwasanya ijazah yang dimiliki oleh mantan presiden tersebut menjadi tanda tanya. Apakah nanti Polri siap untuk menjaga netralitasnya atau profesionalnya? Sudah disampaikan oleh saudara Rismon ketika kejadian Pina Cirebon, bahkan Jessica Wongso, banyak terjadi hal-hal yang menarik dianggap Rismon. Bahkan dia berani bertaruh, tangkap saya. Bayangkan sampai seperti itu omongan Rismon Sianipar. Artinya masih banyak krisis kepercayaan terhadap nanti apa yang diputuskan oleh Bareskrim Polri. Memang solusi utama, ya, bukan satu-satunya, tapi salah satunya, baiknya tenaga ahli forensik dari pelapor maupun tenaga ahli forensik dari terlapor sama-sama disandingkan dengan Bareskrim Polri yang katanya peralatannya lebih terbaik di Asia Tenggara. Tapi bukan masalah peralatan terbaik, tapi kepercayaan yang saat ini masih kurang dirasa oleh masyarakat. Jadi di akhir penghujung acara ini, semoga apa yang disampaikan oleh Ray Rangkuti, pun juga sepakat dengan Kompolnas ya tadi, bahwasanya kalau boleh sebelum diumumkan, baiknya ditampilkan atau dipanggillah tim ahli forensik dari terlapor maupun pelapor agar sama-sama teruji atau terpercaya. Disinilah nanti akan terlihat profesionalisme aparat penegak hukum khususnya Polri, Bareskrim Polri. Salam perjuangan, hidup rakyat Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.